kunjungan ke Papua untuk menghadiri peresmian kantor DPW Nasdem serta kegiatan lain yang dinilai sebagai bagian dari politik praktis. Mencermati hal itu, kami masyarakat Tabi Sereri menolak kedatangan Anies Baswedan yang dikhawatirkan akan membawa permainan politik identitas ke Papua. Kami juga menolak dijadikannya komoditi politik praktis yang dapat mengganggu stabilitas Kamtipmas di Papua. Tokoh adat, tokoh berjuang kedudukan Tabi wilayah Filipina. Masyarakat adat Tabi wilayah Filipina menolak kedatangan Anies Baswedan di tanah Papua karena ideologi bertentangan dengan nilai adat wilayah kami. Anies keluar! Warga Papua tolak kedatangan Anies Baswedan. Rencana kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tanah Papua ditolak tegas oleh pemuda adat Tabi Sereri. Mereka menilai kedatangan Anies Baswedan ke Jayapura hanya memainkan politik praktis untuk mencari dukungan jelang Pilpres 2024. Sebagaimana Anies Baswedan telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden atau capres. Padahal dalam kunjungannya, Anies Baswedan juga berencana menghadiri peresmian kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Papua di Jayapura. Tokoh pemuda adat Sereri, Michael Sineri, menilai kedatangan Anies Baswedan syarat dengan kepentingan politik praktis yang dimainkan. Kami tahu track record Anies Baswedan terkait dengan politik identitas yang pernah dimainkan di Jakarta yang berdampak kepada bangsa dan negara, ujar Michael Sineri kepada kantor berita rmolpapua.id di Jayapura hari Rabu tanggal 7 bulan 12 tahun 2022 yang lalu. Kejadian ini memang sudah terjadi sekitar 2 mingguan yang lalu. Dan kelanjutannya saya juga tidak tahu apakah Anies jadi datang ke Papua ataukah tidak. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah alasan tokoh pemuda adat Tabi Sereri menolak Anies. Alasannya adalah politik identitas yang sudah pernah diterapkan Anies di Jakarta tahun 2016 silam. Artinya mereka tidak mau kalau tanah Papua dijadikan seperti itu. Saat kejadian tahun 2016 silam, itu Anies didukung atau mungkin lebih tepatnya dikendalikan oleh kelompok di mana sebagian besar anggotanya adalah para keturunan imigran dari Yaman yang dikomandoi Habib Rizik Syihab. Kelompok ini kemudian terkenal dengan sebutan kelompok 212. Aksi demo orang-orang berjubah putih dan meneriakkan takbir di mana-mana itu berhasil melengsarkan Ahok dan menggantikannya dengan Anies Baswedan. Akibatnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dihukum 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka atau Kepulauan Seribu ya. Namun dalam pelaksanaannya Ahok mendapat potongan tahanan akhirnya menjadi kurang lebih 1 tahun 8 bulan penjara. Menyatakan bahwa terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama, kata Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok Selasa tanggal 9 bulan 5 tahun 2017 silam. Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu hak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa kepilih karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu, nggak apa-apa. Jadi kurang lebih begitu ya ucapan Ahok waktu itu. Tapi lebih tepatnya silahkan cek sendiri videonya. Padahal kalau kita cermati kalimat itu, kelihatannya Ahok tidak menghina atau melecehkan surat Al-Maidah. Mungkin maksud Ahok jangan mudah atau jangan mau dibohongi oleh orang yang menggunakan surat Al-Maidah untuk tidak memilih Ahok. Lebih tegas lagi maksudnya mungkin jangan mau dibodohi orang yang kampanye menggunakan identitas agama atau menggunakan politik identitas. Atau lebih tegas lagi mungkin maksudnya jangan percaya dengan orang yang jual agama untuk politik.
Namun entah siapa yang dimaksud Ahok waktu itu saya tidak tahu. Dan waktu itu di Jakarta di masa pemerintahan Ahok, politik identitas memang sudah mulai menggejala. Dan di sini saya juga netral, tidak menolak atau membela Ahok. Cuma memberi gambaran saja kalau politik identitas atau politik menggunakan agama dampaknya memang cukup besar. Keberuntungan bagi yang menggunakan mungkin, dan kerugian besar bagi lainnya. Yang jelas dampaknya tentu saja bisa terjadi perpecahan antar sesama anak bangsa. Muncul keadaan saling mengkotak-kotakkan, misalkan beda agama, beda ras, beda suku, beda etnis, dan perbedaan lainnya menjadi begitu tampak jelas, menonjolkan perbedaan dan mengecilkan persamaan. Artinya Bhinneka Tunggal Ika seolah pudar. Padahal dalam membangun sebuah negara yang besar itu harusnya yang dikedepankan adalah kesamaan. Kesamaan bahasa, kesamaan bendera, kesamaan visi, misi, dan tujuan, bukan malah mengedepankan perbedaan. Karena hal itulah salah satu sebabnya Anies mendapat penolakan ketika akan berkunjung ke Papua. Sekelas kita kembali membahas soal Ahok tadi. Ahok dalam kunjungan pada 27 September 2016 silam didampingi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta para nelayan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Majelis Hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur. Ahok dalam pernyataannya di hadapan warga menyinggung program budidaya ikan kerapu yang tetap berjalan meskipun ia tidak terpilih dalam pilkada. Namun bagaimanapun alasannya, Ahok tetap dinyatakan Majelis Hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 156A KUHP, sehingga secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Anies waktu itu bisa jadi gubernur gara-gara Ahok masuk penjara. Kala itu terjadi demo besar-besaran di Jakarta. Dan yang membuat aneh adalah para pendemo yang kala itu berhasil memenjarakan Ahok dan menggantikannya dengan Anies Baswedan yang waktu itu menjabat sebagai wakilnya Ahok, hingga kini masih melakukan hal serupa. Mereka mengadakan demo berjilid-jilid yang dilakukan setiap tahun, bahkan kadang setahun 2 kali. Demo jilid 1, demo jilid 2, demo jilid 3, dan seterusnya. Entah akan sampai kapan kegiatan itu mereka lakukan. Entah kapan mereka akan berhenti. Banyak yang komentar kalau demo 212 kala itu mungkin bela Islam. Namun demo selanjutnya adalah kegiatan yang bermuatan politik. Artinya banyak ditumpangi oknum-oknum yang punya agenda atau kepentingan. Makanya kegiatan itu bisa rutin mereka lakukan. Acara semacam itu kan butuh biaya besar. Lantas siapa yang membiayai? Dan yang terakhir kemarin bulan Desember tanggal 2 tahun 2022 diadakan di Masjid Atin Jakarta karena rencana di Monas tidak mendapat izin dari pemerintah. Namun namanya bukan lagi demo melainkan reuni 212. Kenapa dikatakan reuni 212? Ya karena waktu mereka demo dan berhasil melengsarkan Ahok itu terjadi di tanggal 2 bulan 12 tahun 2016. Sehingga angka 212 bagi mereka adalah angka sejarah yang mungkin dianggap penuh keberuntungan atau penuh berkah. Para aktor atau pelakunya juga itu-itu saja, misal Pak Rizik Syihab. Meski beberapa kali ia tidak mendapat izin untuk ikut serta dalam kegiatan itu karena ia sendiri juga tersandung kasus dan harus dipenjara. Selanjutnya Haikal Hasan, kemudian Bahar bin Smith, terus menantu Bapak Rizik Syihab, dan lain sebagainya. Mereka ini kebanyakan adalah para keturunan imigran dari Yaman dan beberapa diantaranya menyandang gelar Habib. Ada juga yang pribumi ikut bergabung mereka karena tergiur iming-iming bidadari di surga. Kita kembali membahas Anies yang ditolak di Papua tadi. Sebenarnya tidak hanya di Papua saja Anies ditolak. Tanggal 6 bulan 12 tahun 2022 yang lalu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar juga menggelar aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Masa berunjuk rasa menolak rencana kedatangan Anies Baswedan di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kami menolak kedatangan Anies, ujar koordinator lapangan aksi yaitu Ainul, dilansir oleh Detik Sulsel, Selasa tanggal 6 bulan 12 tahun 2022 yang lalu. Ainul mengatakan mereka menolak kedatangan Anies ke Sulsel karena dinilai memiliki muatan politis, khususnya terkait pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Padahal menurut Ainul, saat ini belum memasuki masa kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, kedatangan Anies memiliki muatan politis karena difasilitasi oleh relawan dan partai politik. Dia menyebut hal itu menjadi dasar bagi mereka untuk menolak kedatangan Anies di beberapa kota di Sulawesi Selatan. Kalau menurut Anda bagaimana? Dengan berbagai alasan itu, setujukah Anda dengan apa yang dilakukan orang pribumi demi menjaga kedamaian di lingkungan mereka masing-masing, demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, demi menjaga Bhinneka Tunggal Ika, demi menjaga Pancasila yang menjadi ideologi negara? Tokoh pemuda adat Seireri, Michael Sineri, menilai kedatangan Anies Baswedan syarat dengan kepentingan politik praktis yang dimainkan. Orang Papua itu tahu track rekor Anies Baswedan terkait dengan politik identitas yang pernah dimainkan di Jakarta yang berdampak kepada bangsa dan negara, yakni saat melengsarkan Ahok. Sementara menurut Ainul, yang menolak Anies datang ke Sulawesi Selatan adalah karena saat ini belum memasuki masa kampanye. Sementara Anies sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden. Sehingga secara pasti, apa yang dilakukan di Sulsel mengandung muatan politik. Karena itu mereka menolak. Padahal pemilu kan masih lama. Kok sekarang suhu politik sudah terasa ya? Sudah ada arah ke kampanye presiden. Kalau menurut saya, apapun alasan mereka yang menolak kedatangan Anies di wilayah masing-masing, tak lain dan tak bukan adalah demi menjaga kerukunan antar umat beragama, demi menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Itu saja intinya. Dan hal itu tentu saja mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, terutama orang-orang pribumi Nusantara, rakyat dari Sabang sampai Merauke atau dari Miangas sampai Pulau Rote. Cukup sekian dari saya, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan terima kasih.